Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili bi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah wal qaili aidan al-Qur'anu ma'dubatullah wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu sekalian. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, yakni pengajian Tafsirul Qur'anil Karim. Dan insyaallah surah yang kita akan baca, kita akan dalami sedikit makna dan kandungannya, adalah surah Al-Asr. Surahnya sangat pendek, bahkan kita semua sudah hafal, tetapi di balik itu ada makna, ada kandungan, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita. Ya. Surah Al-Asr ini sebahagian ahli tafsir mengatakan termasuk surah Makkiyah. Jadi ada yang mengatakan bahwa surah Al-Asr wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Itu salah satu surah yang diturunkan di Makkah, atau surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, disebut surah Makkiyah. Mungkin turunnya di Madinah, tapi disebut surah Makkiyah kalau seandainya turunnya setelah Nabi hijrah. Jadi biar dia di Mekah turun, kalau turunnya setelah hijrah disebut surah Madaniyah, atau sebaliknya biar di Madinah turun, ya. Tapi itu sedikit agak sulit. Tidak mungkin turun di Madinah lalu disebut surah Makkiyah kalau Nabi belum hijrah, ya kan? Itu. Wa qala Qatada Madaniyah. Ya, tetapi ya Imam Qatada itu mengatakan surah Al-Asr itu adalah surah Madaniyah. Maksudnya surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Wa ruya an Ibnu Abbas wa hiya 3 ayat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa surah Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat. Ya, memang 3 ayat. Memang 3 ayat. Ya. Karena seperti yang kita sebutkan sebelum-sebelumnya bahwa Al-Quran itu ketika turun kepada Nabi itu tidak tertulis secara pasti termasuk ayat-ayatnya. Yang kedua, juga tidak dijelaskan dalam penulisannya bahwa ini surah terdiri dari sekian ayat.
Ya, karena memang Al-Quran itu ketika awal turunnya itu tidak dibukukan seperti yang kita baca sekarang. Ya, itu ada yang ditulis di pelapa korma, ada yang ditulis di kulit hewan yang sudah disamak itu, dan bahkan ada yang ditulis di bebatuan dan seterusnya, dan itu tidak ada penjelasan tentang jumlah ayatnya dan seterusnya. Nanti belakangan baru ada penjelasan seperti itu. Wal asri innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu, ya, demi salat asar. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan wal asri di sini. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam keadaan rugi. Ya, illa, ada pengecualian, ada istitsna namanya. Siapakah mereka yang tidak rugi itu? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, yang kedua orang-orang yang senantiasa melakukan amal saleh. Ya, illa alladzina amanu wa amilus shalihati. Lalu kemudian yang ketiga, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ya, yang tidak merugi adalah orang-orang yang senantiasa saling mengingatkan, saling mengingatkan, saling berwasiat kepada yang hak dan kepada kesabaran. Baik. Wal asri fihi mas'alatan. Ya, ini persoalan al-asr. Ada dua masalah kategori kita di dalam kitab tafsir ini. Al-ula qauluhu ta'ala wal asri ay ad-dahr. Yang pertama wal asri, ya, wawnya itu Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita belajar bahasa Arab, waw itu banyak macamnya. Ya, waw itu banyak macamnya. Ada waw yang menunjukkan kasam, ya, mengandung makna sumpah. Nah, demi, gitu. Ya, demi itu namanya al-qasam. Wallahi, demi Allah. Ya. Wabillahi, watallahi, itu kan semua sumpah. Nah, waw yang di sini itu adalah wawul qasam. Waw yang posisinya sebagai sumpah. Siapa yang bersumpah di sini? Allah Subhanahu wa taala. Wal asri, demi masa. Ya. Para ulama tafsir kedua mengatakan bahwa ketika Allah yang bersumpah, ya, maka yang menjadi objek sumpah itu adalah persoalan yang sangat-sangat penting. Bukan persoalan sepele, tapi persoalan yang sangat penting. Dan di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat di mana Allah itu bersumpah. Ya, wal asri, misalnya demi masa atau demi waktu asar. Ya, tergantung nanti kita jelaskan penafsirannya para ulama seperti apa. Wadduha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Wal adiyati, ya kan? Ya, wal adiyati dhabha,
Ya, fal muriyati qadha, itu semua. Wal adiyat wal dzariyati dzarwa, itu semua sumpah. Ya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, itu kasam semua. Ya, itu mengandung makna stressing sumpah. Ya, jadi Allah itu ada penekanan khusus terkait dengan waktu, ya, sehingga ini perlu diperhatikan. Wal asri ay ad-dahr, qala Ibnu Abbas wa ghairuhu wal asru mithlu dahri. Jadi ini dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud dengan al-asr itu adalah ad-dahr, waktu. Ya, kenapa Allah di sini bersumpah tentang waktu? Karena ini waktu sangat penting. Iya kan? Kalau kita sering mendengar dulu waktu itu adalah uang, gitu kan? Ya. Apa itu? Iya, waktu adalah uang. Tapi dalam bahasa agama, bukan waktu itu uang, tapi waktu itu memang modal, gitu. Ya, kata ulama kita, umruka ra'sumalika. Umurmu adalah modalmu. Ya. Karena apa yang kita bisa lakukan kalau tidak ada umur? Tidak ada waktu. Kalau umur kita itu dicabut oleh Tuhan, apa yang kita bisa lakukan? Tidak ada, kan? Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dalam ayat ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa betapa waktu itu sangat berharga. Ya, kata para ulama, ya, al-waqtu kas-sayfi. Ya, waktu itu bagaikan pedang. Illam taqta'uhu qata'ak. Kalau engkau tidak mampu memotong pedang itu, waktu itu maksudnya, maka waktu yang akan memotong kamu. Kalau kamu tidak mampu mengatur waktu itu, maka kamu yang akan diatur oleh waktu. Orang yang bisa memanage waktu, ya kan ada manajemen waktu. Ya kan? Bagaimana mengatur waktu? Waktu untuk beribadah harus jelas. Waktu untuk istirahat harus jelas. Waktu untuk apa harus jelas. Nah, kalau waktu-waktu seperti ini yang 24 jam kita tidak bisa atur dengan baik, maka hidup ini akan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi SAW itu menegaskan dalam salah satu hadis bahwa salah satu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian itu adalah umurnya orang. Ya, an umrihi fima afna. Ya, tentang umurnya di mana dia habiskan. Saya minta maaf Bapak Ibu sekalian. Coba kita melakukan introspeksi diri. Ya, kita coba merenung, mengintrospeksi diri sekalian. Coba waktu kita yang 24 jam atau sehari semalam itu kira-kira lebih banyak kita buang di mana? Ya, di masjid kah? Di kantor kah? Di jalan kah? Atau di mana? Ya, coba kita periksa baik-baik, coba tangga-tanggai, kira-kira tinggi mau bercampur. Ya, siaga campur di masjid, siaga campur di lelengi, siaga campur kohe, siaga campur kue, di mana bawa bisa? Ya, siaga dipakai kok dimulai, siapa dipakai kok diseniwe, begitu.
Nah, kalau kita tidak mampu memanage waktu, mengatur waktu, maka waktu itu akan berlalu habis begitu saja, tidak ada manfaatnya. Ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali adalah permainan dan sanda gurau. Jadi apakah permainan sanda gurau itu yang justru mendominasi waktu kita sehingga habis begitu saja? Ya, janganlah kita kikir, kata para ulama. Orang yang paling kikir itu, ya, kalau kita kaitkan dengan waktu, adalah orang yang tidak mampu membelanjakan sekian banyak waktunya itu untuk dirinya dengan Allah. Ya. Dan oleh pasul cede yer pakai kunai yer waktu dia ringri pengatatan untuk alena si bawahna Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disumpahkan oleh Allah di sini wal asri. Dan waktu itu tidak bisa ditarik lagi, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia sudah lewat, ya sudah lewat. Ya, coba bayangkan kalau waktunya sudah lewat, umur kita sudah 30, umur kita sudah 40, umur kita sudah 50, umur kita sudah 60. Coba tidak bisa lagi kita tarik itu. Saya pengen muda dulu kembali. Ya, tidak bisa menghayal saja itu. Kadang saya pengen kembali ke tahun 2018. Nah, itu jangan menghayal. Saya mau kembali seperti waktu masih kanak-kanak, menghayal. Iya. Jadi kata ulama itu waktu lam yu'awwad, waktu itu tidak bisa diganti. Waktu itu tidak bisa digantikan. Makanya tidak ada waktu yang dijual. Ya. Al-asrin aqsamallahu bihi azza wa jalla lima fihi min at-tanbihi bi tasarrufil ahwali wa tabadduliha wa ma fiha min ad-dilalati ala as-sani'i wa kila al-asru al-lail wan nahar. Jadi pertama ada yang menafsirkan kata-kata al-asr itu masa secara umum. Ya, kita ini bisa beraktivitas, bisa hidup, bisa bahagia, bisa sengsara, ya, bisa tenang, bisa gelisah karena persoalan waktu. Ya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu itu sebagai salah satu bagian dari sumpahnya? Lima fihi minat tanbihi bi tasarrufil ahwali wa tabadduliha. Karena yang namanya kondisi itu silih berganti. Hari ini kita bahagia, mungkin besok kurang bahagia, mungkin lusa tidak bahagia sama sekali. Hari ini kita menderita, mungkin besok sudah berkurang, lusanya kita masya Allah, alhamdulillah begitu bahagia. Itulah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi yang namanya hari itu berputar. Ya, berputar. Ya, mungkin hari ini kita yang oke, tapi besok kita tidak oke. Mungkin hari ini orang itu tidak oke, tapi besok justru dia yang oke. Itulah hidup. Itulah hidup. Ya. Jadi itu salah satu makna. Ya, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan al-asr di sini adalah al-lail wan nahar, siang dan malam. Jadi wal asri demi siang dan malam. Kenapa itu siang? Kenapa itu malam? Siang itu kalau untuk manusia adalah waktu untuk beraktivitas. Ya, kalau malam itu simbol untuk istirahat. Ya. Lalu kemudian wa an Qatada aidan huwa akhiru sa'atin min sa'atin nahari. Jadi Imam Qatada
mengatakan bahwa waktu itu yang dimaksud dengan al-asr di dalam ayat ini adalah akhiru sa'ati min sa'atin nahar, campak as-shahr. Jadi ini waktu sore menjelang terbenam matahari, itulah asar. Ya, itu menurut penafsiran sebagian ulama termasuk Imam Qatadah. Wakilah huwa qasamu bi salatil asri. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wal asri di sini adalah sumpah tentang salat asar itu sendiri. Kenapa Allah menjadikan waktu asar itu begitu penting? Karena ya sebagian ulama memandang bahwa salat asar itu adalah salat wusta, ya kan? Salat wusta. Hafizu ala salawati was salati al wusta. Ya, salat wusta itu sebagian besar ulama mengatakan yang dimaksud adalah salat asar. Ya. Karena ada orang yang bertanya begini, dari sekian banyak waktu salat, yang paling susah itu dilaksanakan salat apa? Ya, kalau kita itu orang Bugis, yang paling susah salat itu adalah waktu subuh, ummatin roy, ya, ummatin roy, ya, ummatin roy. Tapi ada juga yang mengatakan salat yang paling susah dilaksanakan itu adalah salat asar. Ada juga yang mengatakan salat yang paling susah dilakukan itu adalah salat isya. Iya. Jadi sangat tergantung kondisi di mana yang bersangkutan itu hidup. Nah, di sini ketika salat wusta ini diterjemahkan atau dimaknai dengan salat asar, ya berarti salat asar itu pertama penuh banyak keistimewaan, yang kedua dari sisi pelaksanaannya itu juga memang dirasa agak sulit. Ya, sekalipun memang ada hadis mengatakan bahwa salat subuh itu orang-orang munafik itu tidak mampu melaksanakan. Ya, li'annaha afdhalus salawat. Ini menurut penjelasan sebagian ulama, salat wusta itu adalah salat yang paling afdal. Qalahu Muqatil, ini seperti yang disebutkan oleh Muqatil. Ya, yukalu apa itu? Udhina lil asri. Ya, asar untuk waktu salat asar. Nah, tapi as-salatul wusta, salatul asri, seperti yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Ya. Wakila qasamun bi asrin nabiyyi li fadlihi bi tajdidin nubuwwati fihi. Makna wa rabbul asr. Wakila makna wa rabbul asri. Ada juga yang mengatakan begini, wal asri yang dimaksud di sini adalah masa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Jadi seakan-akan Allah mengatakan demi masa ketika Nabi masih hidup. Ya. Jadi maksudnya masanya Nabi itu yang dimaksud dengan wal asr. Ya, makanya juga memang ada hadis mengatakan sebaik-baiknya waktu adalah waktu, sebaik-baiknya masa adalah masaku. Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, dan begitulah seterusnya. Sebaik-baiknya masa adalah masaku, sebaik-baiknya fase adalah faseku, kata Nabi. Kemudian setelah itu berarti masuk generasi sahabat, setelah itu tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Innal insana lafi khusr
Ya, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ya. Kenapa dia rugi? Ada yang mengatakan begini, innal insana lafi khusrin wal murad bihi al kafir. Yang dimaksud dengan manusia yang berada dalam kerugian di sini adalah orang-orang kafir. Ya. Tapi sekali lagi al kafir bisa jadi yang dimaksud di sini al kafir adalah orang-orang yang mengingkari makna atau kemuliaan daripada waktu itu. Ya, dia mengingkari bahwa waktu itu tidak ada nilainya, waktu itu tidak ada gunanya. Ya, seperti itu. Kalau Ibnu Abbas fi riwayat Abi Saleh, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ya seperti riwayat Abi Saleh. Ya, ada juga riwayat mengatakan yuridu jama'atan minal musyrikin. Ya, yang dimaksud dengan innal insana lafi khusr, ya sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian. Yang dimaksud oleh sebagian ulama adalah sekelompok dari kaum musyrikin. Siapa mereka itu? Seperti Al-Walid ibn Al-Mughirah, Wal-As bin Wa'il, Wal-Aswad bin Abdul Muttalib, ya, Wal-Aswad bin Abdul Yabus. Ya, itu penjelasan tentang yang dimaksud dengan manusia di sini. Wakila bil insani jinsun nas. Ada yang mengatakan semua manusia. Saya kira ini yang kita pahami selama ini, bahwa yang dimaksud innal insan, sungguhnya manusia adalah siapapun. Ya, siapapun manusia itu. Ya, tidak ada pembatasan. Lafi khusrin, ya, sungguh berada dalam kerugian. Ada yang mengatakan dalam kebinasaan, halakah. Ada yang mengatakan uqubah, maksudnya betul-betul dia akan disiksa gitu. Ada juga mengatakan sungguhnya manusia itu berada dalam kejelekan, ya, atau kekurangan, ya. Lalu kemudian Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya, saling mengingatkan kepada kebajikan dan pada kesabaran. Ya, ini pengecualian. Yang dimaksud amilus shalihat di sini adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang mukmin atau sebagai seorang mukminah. Ada juga mengatakan yang dimaksud dengan wa'amilus shalihat, orang-orang yang melaksanakan kewajibannya, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tawassaw bil haqqi, ada yang mengatakan mereka saling berwasiat kepada kebajikan, hak. Itu adalah Utsman bin Affan. Wa tawassaw bis sabri, ada juga yang mengatakan yang dimaksud di situ adalah Ali. Ya, wa hakadha, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Wa tawassaw ay tahabbu aw sab'un ba'da. Bil haqqi, yang dimaksud kebenaran di sini adalah tauhid. Ya, ada juga yang mengatakan Al-Qur'an. Wa tawassaw bis sabri, ada yang mengatakan as-sabru di sini adalah menahan diri, bersabar untuk tidak melakukan maksiat. Jadi sabar memang itu ada dua macam kata ulama. Ya, as-sabru bi ta'atillah was-sabru an ijtinabil ma'asi. Sabar itu adalah sabar senantiasa patuh melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar
untuk menghindari hal-hal yang dilarang. Jadi kalau ada orang rajin beribadah, patuh beribadah, menjalankan ibadah, berarti dia bersabar. Pada waktu yang sama, orang yang selalu mampu mengendalikan dirinya dari hal-hal yang tidak baik, itu juga orang yang bersabar. Jadi kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, orang yang suka melakukan hal-hal yang tidak baik itu sama dengan tidak punya sifat sabar. Kalau kita memakai bahasa agama, saya kira ini secara singkat kandungan makna pesan-pesan daripada surah Al-Asr, di mana Allah memulai ayat ini dengan bersumpah. Kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit mungkin. Ada yang bertanya? Tidak ada, kita lanjut. Ada? Assalamualaikum. Pertanyaan saya adalah kapan kata insya Allah itu tepat untuk diusahakan? Kenapa kamu begini? Ketika seorang mengatakan kata insya Allah, karena sebenarnya dia tidak bisa hadir pengacara yang sudah diberikan misalnya, atau ada persediaan kalau misalnya mengucapkan kata insya Allah itu usahanya diberi akhir terbawa mikir misalnya sedikit dia insya Allah saya akan mikir kalau dia kata insya Allah ini begitu mudah untuk diucapkan, tapi terkadang sebenarnya ini berhalangan untuk hadir, berhalangan ini mungkin kasih sebagai Jadi pertanyaannya adalah kata-kata insya Allah. Kita terjemah secara letterlet dulu. In itu artinya jika, sya'a menghendaki, Allah maksudnya jika Allah menghendaki, ya kan? Nah, ucapan seperti ini itu dianjurkan untuk senantiasa diucapkan itu dalam hal-hal yang baik. Ajakan menasuruh kita lakukan minggu maupun jadi insyaallah. Itu tidak cocok. Jadi pertama, penggunaan kata insyaallah itu hanya layak pada hal-hal yang baik, itu pertama. Kenapa kita mengatakan insya Allah pada hal-hal yang baik? Paling tidak kata ulama kita itu pertama adalah bahwa apa yang kita akan alami atau apa yang sedang kita rasakan itu semuanya kita sandarkan kepada Allah. Jadi melibatkan Allah di dalam hal aktivitas yang kita lakukan.
Insyaallah. Pekuni cara nama kena, misalnya nanti mudah-mudahan kita bisa datang ke rumah karena kebetulan ada acara ini, insyaallah. Tapi dalam hatinya meloka-loka dulu pandang, ya kan? Dia bisa, insyaallah. Artinya insyaallah itu ya boleh jadi keinginannya dia mau ke Makassar, tapi ternyata pergi dulu ke situ. Ya kan itu yang dipastikan. Tapi paling tidak kita sebagai seorang hamba sekalipun dalam hati kita itu sudah ada terbetik bahwa saya nanti tidak pergi karena saya sudah mau berangkat. Ya, tapi paling tidak itu menyandarkan semua yang akan terjadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak semata-mata kita melakukan itu karena kemauan sendiri, ya kan? Karena Allah itu kan yuqallibul qulub. Allah yang memutarbalikkan hati manusia. Bisa jadi hari ini niatnya tidak, tapi tidak lama kemudian ternyata bilang iya, gitu kan? Ya gitu. Jadi saya kira penjelasannya secara singkat seperti itu. Ya, jadi intinya penggunaan kata insya Allah itu pada hal-hal yang baik. Yang kedua, ya memang setiap aktivitas yang kita lakukan itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang istilahnya ya memutarbalikkan hati manusia itu. Ya. Makanya kan Nabi itu mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam iman. Ya. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku itu salah yang Salafi dan Wahabi. Salaf itu secara bahasa, salaf itu artinya yang sudah lewat atau generasi yang sudah lewat masanya, itu namanya salaf, salafah. Ya, labu nih. Nah, kalau kata-kata salaf ini, kalau istilahnya kita analisis dari sisi semacam kelompok, ya. Ada orang mengatakan ini jamaah salafi atau kelompok salafi. Ya, kita ini bukan salafi. Karena kita ini khalaf. Kita hidup masa sekarang, itu kan. Mana ada salafi? Ya. Kalau definisi salaf itu orang dulu, Anda kan hidup sekarang. Anda khalaf. Ya, tapi kalau berbicara tentang kelompok, ya bisa jadi secara pemikiran adalah orang yang cara pandangnya itu selalu merujuk kepada orang-orang dulu, gitu kan? Nah, kalau pengertian seperti ini, semua kita ini salaf. Apa yang saya baca ini adalah salah satu tafsir orang yang sudah mati. Imam Al-Qurtubi itu sudah ratusan tahun matinya. Ya, itu dari sisi definisi bahasa salaf. Karena dia orang tohiyolo istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Pengertian salaf secara lebih spesifik, lebih khusus itu adalah generasi yang hidup 300 tahun pertama. Ya, jadi mulai masa Nabi
sahabat, tabi'in. Jadi kalau definisi seperti ini yang kita pakai, berarti misalnya imam-imam mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, itu semuanya adalah ulama salaf. Ya, kalau itu yang definisi kita pakai. Sebenarnya istilah salaf ini dalam konteks dalam konteks organisasi, dalam konteks kelompok jamaah, itu diperkenalkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi Imam Ibnu Taimiyah itu ya yang istilahnya menggunakan istilah ini yang konotasinya adalah menunjukkan akan adanya kelompok tertentu. Nah, apa yang kita lihat sekarang itu afiliasinya ke situ. Itu Salafi itu ya, berarti itu jalurnya Ibnu Taimiyah yang dipakai gitu. Ya, terkesan begitu. Padahal kalau kita mau secara umum, semua kita ini ya ketika berbicara tentang masalah agama, semua hampir kita kutip pendapat para ulama-ulama tempo dulu berarti kita juga nisbahnya ke Salafi begitu. Tapi itu bukan secara kelompok. Jadi intinya kesimpulannya ya Salafi itu lebih kental kita pahami dalam konteks sekarang sebagai kelompok ya kelompok yang memiliki corak pandang tersendiri, terutama juga dalam masalah agama. Nah, kalau Wahabi itu artinya orang yang menisbahkan dirinya mengikuti pemikiran seorang yang bernama Abdul Wahab. Ya, Abdul Wahab itu adalah seorang ulama yang pernah hidup ya di Najd. Najd itu kalau sekarang Riyadh, ya Arab Saudi. Ya, Abdul Wahab. Makanya muncul istilah belakangan disebut Wahabi. Orang yang mengikuti alur pemikiran seorang tokoh yang bernama Imam Abdul Wahab. Ya, begitu. Jadi Wahabi itu ya dia menisbahkan dirinya sebagai pengikut ya Abdul Wahab dari sisi pemikirannya ya seperti itu. Ya. Pada waktu di sana ketemu Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah kan itu organisasi yang diperkenalkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang sesungguhnya dia nisbahkan Muhammadiyah artinya orang yang mengikuti pemikirannya Nabiullah Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Ya, kalau Muhammadiyah itu kan organisasi dakwah, bukan mazhab. Sama Wahabi bukan mazhab, Salafi juga bukan mazhab, bukan mazhab fikih. Bilang fikih Salafi, tidak ada fikih Salafi. Tidak ada mazhab Wahabi. Karena Imam Abdul Wahab itu mazhabnya Hambali. Ya, cuma dia punya pemikiran yang sedikit mungkin terkesan agak berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Ya, tentu saja sangat dipengaruhi ketika dia masih hidup. Sama dengan Imam Ibnu Taimiyah, pemikirannya itu sedikit agak terkesan sedikit agak keras. Karena memang Imam Ibnu Taimiyah itu ketika hidup, kondisi dan keadaan pada saat itu sedikit agak berombak kencang. Akhirnya juga pemikirannya terpengaruh sedikit agak goncang, kencang gitu. Makasih. Jadi itu bukan mazhab, ya, bukan mazhab. Makasih. Ya, sebenarnya itu tadi ya. Kita dari
Selatan setelah Pak Hasan ini kira-kira ini presiden tiga Ustaz. Oke. Siapa yang dasarnya itu kalau dari lembaga asli ini presiden tiga misalnya segala Imam Ibnu Taimiyah itu ya dia hidup sekitar abad ke-7 ke-8. Ya. Abad ke-7, abad ke-8. Ya. Kalau Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu abad ke-7 kalau tidak salah juga. Ya. Ya. Banyak ulama yang ketemu dengan itu. Termasuk kan ada muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Intinya Imam Ibnu Taimiyah itu adalah salah seorang ulama yang memang juga banyak karyanya. Ya. Tapi istilahnya sedikit itu tadi. Dia punya pandangan terkadang sedikit agak berbeda dengan ulama-ulama yang hidup termasuk di masanya. Ya. Ya. Apalagi kalau kita mau dalami secara lebih jauh, ya mungkin gara-gara ada pendapatnya yang bertolak belakang dengan apa, sehingga ya salah satu cobaan yang pernah dialami oleh Imam Ibnu Taimiyah itu adalah di penjara. Ya, tapi ulama-ulama dulu itu memang banyak yang dibegitukan. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah di penjara. Ya, ada beberapa. Makasih. Masih ada? Ya, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Tadi juga Ustaz sempat menyinggung apa itu sholat uskup. Ya. Dan sebelumnya saya pernah membaca dan mendengarkan beberapa ayat ini. Dan ternyata Allah itu berbeda pendapat yang dinamakan surah Uskup. Ada yang menamakan surah Uskup itu adalah sholat zuhur, ada yang bilang sholat asar, dan juga saya terfokus di sini masalah pandangan sufi atau tasawufnya, karena di dalam kajian Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sholat Uskup itu ditekankan yaitu sholat balik atau sholat Uskup itu atau sholat pagi. Salat apa? Sholat pagi. Salat pagi. Jadi bagaimana sebenarnya parameternya ketika kita melihat atau mengukur bagaimana keadaan sholat ini ke masyarakat? Apakah ketika kita belum sampai pendidikan di puskes, apakah masih juga dinilai? Dan sebenarnya di mana sih letak penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sholat yang tidak diberikan? Apakah hanya berdasar sampai pada fisik saja, ataukah memang tidak ditekankan untuk mempelajari atau mempraktekkan sesuai dengan kebutuhan yang puskes? Karena di sisi sekarang banyak orang yang menegakkan sholat tetapi maksiat dan kejahatan juga diperbuat. Karena di situ katanya dia yang bersolat fisiknya saja yang bersolat, tetapi karena hatinya tidak sholat. Jadi bagaimana sebenarnya di sini titik temunya antara sholat batin dan sholat fisik? Apakah kita betul-betul harus dipaksakan atau diharuskan untuk mempelajari itu, dan apalagi mempraktikkan itu? Ya, terima kasih.
Ya, sebelum saya jawab ini, saya klarifikasi tadi. Jadi Imam Ibnu Taimiyah itu hidupnya itu sekitar abad 78. Kalau Imam Al-Ghazali itu sebelumnya. Karena kalau tidak salah Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu meninggal tahun 505 Hijriah. Berarti dia antara abad keempat, abad kelima. Ya, klarifikasi saja karena kita ini live ini. Ya, baik. Kita kembali ke persoalan salat batin ya. Kalau salat wusta, salat batin. Terus kalau salat lain, salat apa? Ya, semua salat itu harus ikut batinnya, hatinya. Gitu. Ya, tidak ada salat itu yang tidak ada itunya. Semua salat itu ya maghrib, ya isya, ya subuh, ya zuhur, ya asar. Ya, sekalipun tadi memang saya jelaskan bahwa salat wusta itu diperselisihkan ulama, ya. Tapi berdasar pada hadis riwayat Tirmizi bahwa yang dimaksud salat wusta adalah salat asar. Intinya ya kalau mau dikatakan salat asar, salat wusta adalah salat batin, ya itu hanya mustalah, istilah saja. Semua salat itu harus hati di situ. Ya. Kalau tadi dikatakan ada orang salat tapi juga tetap jalan kebiasaan yang tidak baik, itu berarti kan salatnya tidak apa istilahnya, tidak menghasilkan gitu. Ya kan? Inna salata apa itu? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi dia belum bisa sampai di situ. Salat itu kan bisa mencegah perbuatan yang jelek dan perbuatan mungkar kan? Nah, masuk pajang batui. Tapi ternyata kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu tetap juga jalan. Nah, itu berarti mungkin dari sisi ya tania anu nama supaya tania tina, kira-kira begitu kan? Tapi yang salat itu hanya raganya saja. Ya, raganya yang salat tapi hatinya tidak. Karena kalau dia salat, raga dan hati perpaduan itu, maka pasti dia berusaha untuk selalu bagaimana memaknai salatnya itu. Wah, kok saya baru salat tiba-tiba mau lakukan ini tak cocok kayaknya. Itu kan berarti sudah ada pengaruh dari salatnya. Masa boleh kalau boleh masih lepas sikap makwai. Wah, ini cocok sedikit maka berarti itu sudah ada pengaruh salatnya. Tapi kung ketemu sila lola boleh makeri jana ay napalis pagkawan pagaluma to ya lima to masih lima to kaya berarti itu supaya dipa. Betulnya salatnya itu belum bisa dia jadikan sebagai apa istilahnya perisai untuk bisa tetap dalam tadi kebajikan. Ya, saya kira itu saja penjelasannya. Maka dari salat batin itu wusta, yang lainnya saya juga nggak ngerti. Ya, semua salat ya itu adalah harus memang ada penjiwaan hati, kan semakin merenungi, semakin menghayati salat itu, maka insya Allah semakin membuat kita di samping tenang, ya, karena itu puncak zikir, ya, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ya. Wa aqimis salata li dzikri, kata Allah. Jadi orang yang betul-betul salatnya secara hati, ya, atau mungkin bahasa agak kita pakai secara batin, itu pasti ya akan menjadi kekuatan tersendiri untuk ya bisa mencegah dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Jadi kesimpulannya mungkin ada orang salat, tapi itu tadi kebiasaan yang tidak baik jalan terus, berarti buah salatnya itu belum. Asarnya itu asarus salat,
bekas-bekas salat itu belum. Ya, saya kira itu. Makasih. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, atau siapa tahu ada ibu di belakang. Kalau memang ada kita kasih satu kesempatan. Tidak ada, insya Allah kalau panjang umur nanti kita lanjutkan pengajian kita ini. Marilah kita bersama-sama menuntut pengajian kita ini dengan membaca kitab surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.